mendefinisikan tetangga itu 40, 40, 40, 40. Berarti kan aduh. Kalau konteks kita sekarang membayangkan kanan misalnya arba'una baitan, terus kemudian kiri arba'una baitan, kemudian depan arba'una baitan, kemudian belakang arba'una baitan. Ini circle-nya ini kira-kira banyak betul ibu. Ya, itu masih bisa disebut dengan jar dalam salah satu pendapat. Ya, jar itu tetangga. Jadi namanya tauhidus silah wal mahabbah ma'al jiran, mengeratkan hubungan dan kasih sayang dengan tetangga itu kalau kita menggunakan pendapat yang ini. Jadi 40, 40, 40, 40, wah itu luar biasa. Wapik tenan itu. Kita berapa RW nih? 40, 40, 40, 40. Berapa RW? Satu kelurahan Pak Tejo. Kenapa gitu sih? Iya, sampai satu kelurahan ya? 40, 40, 40. Jadi sini ke sana itu nyampe Banjarsari. Ke sana sampai ya dibayangkan sendiri lah kira-kira begitu ya. Itu kalau kita menggunakan pendapat yang itu, karena ta'riful jar itu memang beda-beda, definisi tetangga itu memang beda-beda. Tapi itu satu hal yang luar biasa. Jadi memang tadi yang mendefinisikan kita baik itu mestinya ya orang lain, dan kita nggak perlu dengar juga. Ya, kita nggak perlu dengar juga. Ya. Maka dijelaskan di sini indikator yang pertama orang tawadhu adalah qabulul haqq min ayyi insanin, bisa menerima kebaikan dari manusia siapapun. Okay. Dari manusia siapapun, dari orang yang lebih rendah dari kita, entah itu umur, entah itu harta, entah itu pangkat, entah itu status sosial dan sebagainya. Saat kita bisa menerima kebaikan dari dia, ketika dia menyampaikan satu hal yang positif, satu kebaikan, maka ini indikator pertama. Yang bisa merasakan tawadhu atau tidak itu kita sendiri sebetulnya. Ya paling tidak kita mengatakan alhamdulillah sudah ada perkembangan lah. Biar aku pilih-pilih dalam menerima atau mengambil kebaikan, saya wis ora patek, kira-kira begitulah. Sudah ada progres. Bahwa kita kadang-kadang punya, misalnya masyayikh, punya asatidzah, punya orang-orang yang memang kita gandrungi, itu manusiawi, itu wajar. Punya guru-guru favorit, masalah betul, wajar. Tapi ketika ada satu hal yang baik, satu hal yang positif, itu kalau para ulama mengatakan al-haqqu ahaqqu ayyubba. Kebenaran itu lebih punya hak untuk diikuti. Maksudnya dari manapun kebenaran itu mestinya diikuti dari manapun. Datangnya dari orang yang kita gandrungi, yang kita senangi, yang itu memang favorit kita, syekh kita, ustadz kita, sahabat kita dan sebagainya. Yuk kita ambil, dari yang lain juga kita ambil juga. Ini indikator pertama. Ya, qabulul haqq min ayyi insan, bisa menerima kebaikan dari manapun datangnya. Indikator yang kedua dijelaskan muamalatun nas muamalah raqiqah wadudah. Bahasa mudahnya bisa berinteraksi dengan manusia siapapun dengan interaksi yang lembut, dengan interaksi yang penuh kasih sayang, dengan interaksi yang baik. Nah ini memang perlu dilatih karena nggak semua kita gitu. Ya, termasuk ya saya juga harus melatih. Kadang-kadang kita sok metu emosinya barang gitu ya. Tapi memang kemudian ketika kita ngaji dan sebagainya, paling tidak cukup bisa menetralisir kondisi-kondisi kita yang tidak stabil, itulah paling tidak gitu. Nah, semua orang itu punya namanya kuwatul ghadab. Kuwatul ghadab itu kekuatan amarah yang kalau dilampiaskan itu kadang-kadang dia tidak sadar efeknya itu lebih dahsyat dari yang dia bayangkan. Ya, kuwatul ghadab itu ada pada manusia. Maka salah satu orang yang dijanjikan akan masuk surga itu orang yang bisa menahan amarah di saat dia bisa melampiaskan amarah. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Baru al-muttaqin itu di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Wal kadhimina al-ghaidha itu bukan hanya orang yang nahan amarah. Dulu pernah saya sampaikan begini. Kalau cuma orang nahan amarah, kadang-kadang dia hawanya yang nesu, tapi karena yang dihadapi atasannya, itu nggak jadi nesu. Betul nggak betul? Saya mau marah itu ya, kalau Pak Kepala itu ini tak hawanya. Ya kalau saya tetap saya sampaikan, tapi dengan bahasa yang benar. Oh mohon maaf, sebenarnya saya nggak sepakat gini-gini. Itu nggak apa-apa, kalimatul haq. Tapi kan dia harus bodoh gitu ya. Artinya orang itu kadang-kadang ingin marah, tapi
nggak jadi marah karena pertimbangan yang sifatnya material. Bisa karena atasannya, bisa karena ada ini apa, bisa karena dan seterusnya. Tapi kalau orang itu bisa marah, ya, dia atasan marah dengan bawahannya, dia guru marah dengan muridnya, dia wong tua, bapak, ibu marah dengan anaknya, itu kan sangat bisa ya. Tapi kok terus kemudian katmul ghaid, menahan amarahnya, wal kadhimin al ghaid wal afina 'anil nas. Maka yang disebut dengan al kadhimin al ghaid itu orang yang menahan amarah padahal dia sangat mampu dan sangat bisa untuk melampiaskan amarah itu. Sudah tidak ada hambatan lagi. Ya, tapi dia bisa menahan amarah. Dia kan latihan. Kadang-kadang menulis mending menang kalau waktu beletuk sitek lah. Pak Wal. Itu lebih bagus. Dan Rasulullah mencontohkan kemudian apa follow up-nya? Wudu. Karena ibaratnya amarah itu api terus kemudian dipadamkan dengan air. Kira-kira begitu. Jadi ada dua indikator itu. Para ulama menjelaskan indikator tanda orang mutawadhi, rendah hati. Sekali lagi bukan rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Karena seorang mukmin, seorang muslim punya izzah nafsi ya, kemuliaan diri. Ya. Rendah hati. Indikatornya dua ini. Bisa menerima kebaikan dari manapun. Yang kedua, berinteraksi dengan semua manusia secara baik. Artinya tidak pilih-pilih. Ini yang perlu kita sampaikan juga ke anak-anak kita, karena kita nggak sadar kita itu orang tua, ya mungkin anak juga. Saya itu orang tua, ya anak karena orang tua saya masih hidup. Dan kita nggak sadar kadang-kadang kita itu punya senjata yang sangat luar biasa, mandi doa, dakwatul walid li waladi. Doa orang tua kepada anak. Dan kadang-kadang kita nggak sadar.